Selamat siang Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Sumber 6. Selamat siang kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wining Purwanti SPD. Agenda kita hari ini yaitu kegiatan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 dengan tema peningkatan kemampuan literasi peserta didik SD Negeri Sumber 6 Kota Surakarta dengan jurnal membaca yang akan disajikan oleh teman kami yaitu Bapak Ari Prasetyo SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ari. Terima kasih Bu Nares atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita bisa hadir dengan keadaan sehat walafiat menghadiri seminar yang atas laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Dan yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wining Purwanti sekaligus Ibu Mentor, dan kepada Bapak Ibu Guru semuanya, pengajar di SD Negeri Sumber 6, serta kepada rekan-rekan P3K di seluruh Kota Surakarta. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya jalani selama beberapa hari terakhir, dan hari ini saya berkewajiban untuk membuat laporan dalam bentuk seminar mengatakan, yaitu tentang pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Kebetulan pada laporan ini, pada kegiatan ini kami mengambil judul peningkatan kemampuan literasi peserta didik SD Negeri Sumber 6 Kota Surakarta dengan jurnal membaca. Nah, nanti kenapa saya ambil judul itu nanti akan kami jelaskan lebih detail. Baiklah Bapak Ibu, sebelum nanti lebih detail, perkenalkan nama saya Ari Prasetyo. Tanggal lahir saya ada di Karanganyar, tanggal 7 Juli 1985. Kemudian NIP saya berikut ini. Kemudian alhamdulillah mulai dari kerja pertama saya langsung penempatan ada di SD Negeri Sumber 6, dan alamat saya ada di daerah Boyolali, tepatnya ada di Jampen, RT 4 RW 6, Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali. Tepatnya ada di jalan jurusan Solo mana? Kaliyoso. Nanti kalau Bapak Ibu mau ke Kaliyoso, ke Gemolong, boleh mampir. Selanjutnya Bapak Ibu, latar belakang atas diadakannya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Jadi kenapa diadakan orientasi ini berdasarkan dari peraturan LAN Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018. Nah, kebetulan BKPSDM Kota Surakarta sebagai pelaksana dari orientasi ini mengadakan orientasi dengan cara yaitu dengan metode blended learning. Dilakukan dengan mengkombinasikan dua cara. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri atau yang sering kita sebut MOOC, dan sekaligus evaluasinya itu dilakukan melalui Learning Management System yang dipunyai pemerintah Kota Solo, yaitu Solowasis. Seperti Bapak Ibu juga saya yakin sudah mengetahuinya. Kemudian setelah kegiatan itu dilanjutkan dengan kegiatan orientasi di tempat kerja yang dilakukan beberapa hari terakhir, termasuk penyusunan program dan penyusunan laporan yang pada siang hari ini kami presentasikan. Kemudian Bapak Ibu, maksud dan tujuan kenapa harus diadakan orientasi P3K, yaitu maksudnya adalah agar peserta itu mampu memahami
serta mengenal nilai dan etika di instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah agar peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, karena core value kita sebagai ASN adalah berakhlak. Kemudian tujuannya adalah untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN tentunya. Kemudian yang kedua, untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, tujuan diadakannya orientasi adalah untuk pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Kemudian yang selanjutnya, tujuannya adalah diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban P3K dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah jadwalnya. Jadi jadwal orientasi yang diadakan BKPSDM Kota Solo dimulai sejak tanggal 3 September, dimulai dengan pembukaan. Kebetulan di Solo ini dibagi menjadi 3 angkatan. Angkatan kami adalah angkatan yang pertama. Kemarin sudah dimulai dari pembukaan bersama-sama, kemudian MOOC, dan diakhiri pada hari ini. Hari ini adalah hari terakhir kami, yaitu tanggal 30 September, diakhiri dengan kegiatan seminar dan evaluasi pelatihan atau evaluasi LMS. Itu jadwal pelaksanaannya. Kemudian kami lanjutkan. Ini adalah di bab 2. Kita akan menjelaskan tentang nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Nanti di bab 1 dan bab 2 akan saya sampaikan sekilas. Nanti apabila ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, nanti bisa kita lanjutkan. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama adalah visi pemerintah Kota Surakarta. Ini visinya ini kita semua harus tahu, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian setelah visi ini, untuk mencapai visi tersebut maka diperlukan yang namanya misi. Misi dari pemerintah Kota Surakarta dibagi ada 7, mohon maaf. Ada 7. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Kemudian mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian yang keempat, ini yang berkenaan dengan kita yang ada di unit kerja di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian yang keempat, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya yang keenam adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian yang terakhir, misi dari pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang berkenaan dengan kita adalah yang kebetulan misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat serta masyarakat umum di bidang pendidikan. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu nilai dan etika organisasi. Kebetulan kami berada di unit kerja di SD, maka yang pertama akan kami sampaikan nilai dan etika organisasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian kami sampaikan visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukan misi. Misi Dinas Pendidikan pada tahun ini adalah yang pertama meningkatkan keterjangkauan dan
perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, kemudian meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Demikian tadi visi dan misi dari Dinas Pendidikan. Kemudian sekarang masuk ke unit kerja kita semua, yaitu di SD Negeri Sumber 6 Kota Surakarta. Visi SD kita seperti yang tercantum di dalam dokumen kurikulum satuan pendidikan, yaitu visi kita terwujudnya murid yang beriman, berkarakter, dan berbudaya, cerdas, terampil, mampu berliterasi, serta peduli terhadap lingkungan. Hal ini berkaitan dengan nanti isu yang kami angkat, yaitu tentang literasi, karena isu yang diangkat itu seharusnya memang mendukung visi dan misi. Selanjutnya misinya, Bapak Ibu, kita sampaikan misinya. Misi SD kita untuk mewujudkan visi yang tadi, yaitu yang pertama, mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya mewujudkan murid yang berakhlak mulia, kemudian mewujudkan murid yang memiliki sikap mandiri, kolaboratif, aktif, kreatif, dan bernalar kritis, kemudian menumbuh kembangkan cinta budaya daerah sebagai kearifan lokal, kemudian ada juga mengembangkan sikap nasionalis dan berwawasan global, kemudian meningkatkan kecerdasan intelektual dan berprestasi, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan dalam literasi baca tulis. Nah, ini nanti yang akan kita angkat. Numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan. Selanjutnya mewujudkan murid yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian dilanjutkan ada misi selanjutnya, yaitu menciptakan lingkungan hijau dan indah yang nyaman bagi murid. Karena kita adalah sekolah adiwiyata. Kemudian yang terakhir misi kita adalah menciptakan suasana yang aman dan ramah anak. Ini berkaitan dengan sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu sekarang kita akan memasuki ke rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di unit kerja SD Negeri Sumber 6. Kebetulan jabatan kami sebagai guru kelas, masa kontrak kami sesuai yang tertulis yaitu tahun 2022 dan akan berakhir nanti di tahun 2027. Tidak tahu nanti diperpanjangnya sampai kapan dan di mana tugasnya, tergantung yang BKPSDM. Kemudian isu yang diangkat, ini tadi sudah saya sampaikan, isu yang diangkat adalah kurangnya kemampuan literasi peserta didik berdasarkan capaian rapor pendidikan. Bapak Ibu, kalau kita telah lapor pendidikan kita pada tahun ini, memang kemampuan literasi itu sudah hijau, sudah bagus pada dasarnya. Tetapi di sana ada tanda, yaitu indikator yang paling membutuhkan untuk dinaikkan. Yang harus dinaikkan adalah kemampuan literasi siswa. Oleh sebab itu, berdasarkan hal itu, maka isu itu yang kami angkat pada laporan pada siang hari ini. Kemudian gagasan atau judulnya yaitu peningkatan kemampuan literasi peserta didik SD Negeri Sumber 6 Surakarta dengan jurnal membaca. Untuk meningkatkan literasi peserta, apa gagasan yang kami angkat? Yaitu dengan mengaktifkan jurnal membaca. Meskipun mungkin sudah setiap beberapa kali kita lakukan, tapi hal itu perlu diaktifkan kembali. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada untuk mencapai tadi ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan literasi. Jadi sebelum kita action untuk melakukan peningkatan dengan jurnal membaca, kita identifikasi dulu. Sebenarnya masalahnya apa? Kok di rapor pendidikannya kita harus ditingkatkan bagian literasi membaca ini. Kita analisa dengan cara yang pertama, tahapan kegiatannya adalah kita mengidentifikasi ketertarikan bacaan anak. Setiap anak kita identifikasi, kita pakai angket atau kita pakai observasi dengan wawancara. Sebenarnya dia tertarik di bidang apa membaca itu. Yang selanjutnya diskusi dengan atasan dan teman sejawat, ini sangat penting karena tidak mungkin dilakukan sendiri.
perlu bimbingan dari kepala sekolah dan perlu kerjasama dengan rekan sejawat. Yang selanjutnya adalah pengisian angket kegiatan literasi anak di sekolah maupun di rumah. Dan nanti kita akan kirim angket sebenarnya anak itu membacanya itu seperti apa. Kalau di rumah itu apakah bisa dipastikan setiap hari membaca atau ya kalau disuruh saja atau seperti apa. Kemudian yang keempat adalah menyusun program peningkatan literasi dengan teman sejawat. Nah, kalau sudah tadi tiga-tiganya sudah dilakukan, lalu kemudian menyusun programnya. Kita akan membuat programnya seperti apa, begitu. Kemudian outputnya ada daftar tadi, daftar buku yang minat siswa, kemudian ada petanya, peta minat bacaan siswa, dan tentunya kita akan mendapatkan program literasi sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita menganalisa masalah, kita akan penyediaan sarana dan prasarana. Program apapun kalau tidak ada sarana dan prasarananya, saya kira kok akan susah untuk dilaksanakan. Tahapan kegiatannya adalah mengidentifikasi sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan literasi. Bukunya tadi kan sudah ada data, buku bacaan anak yang diminati. Kemudian apakah di sekolah kita sudah tersedia atau belum? Nah, itu kita identifikasi. Kemudian rak-raknya apakah sudah mencukupi? Kemudian termasuk juga jurnalnya apakah sudah disiapkan dan apa belum, atau nanti kalau mau disiapkan bentuknya seperti apa. Nah, itu kemudian melakukan diskusi dengan atasan lagi dan orang tua. Ya, kali ini kita harus melibatkan orang tua karena terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian juga kita akan bekerja sama dengan Arpusda. Nah, ini untuk mencukupi kebutuhan bacaan kita, kebutuhan buku kita. Kita akan berusaha bekerja sama apakah mereka nanti bisa mengadakan buku untuk kita, walaupun tidak diberi tapi mungkin saja bisa dipinjami atau mekanisme yang lain. Outputnya adalah kita memperoleh data keperluan sarana dan prasarananya. Bukunya kurang apa, peralatannya kurang apa. Kemudian selain itu, selain datanya kita juga sudah tahu apa solusinya. Kalau buku kita ke Arpusda, lalu kalau ada peralatan yang kurang kita harus bagaimana gitu, harusnya di kegiatan ini sudah mendapatkan solusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini adalah pengaplikasiannya. Kita aplikasikan programnya, yaitu yang pertama sosialisasi dulu program literasi dengan membuat jurnal. Jurnal membaca itu apa? Bentuknya bagaimana? Lah nanti kita sosialisasikan dulu ke anak-anak. Kemudian pendistribusian buku, tadi setelah dapat buku kita bagikan ke anak-anak. Kemudian jurnalnya juga, yang ketiga nih, jurnalnya juga kita berikan. Yang selanjutnya secara berkala kita lakukan evaluasi terhadap hasil bacaan dan jurnal harian. Bisa seminggu sekali atau berapa hari sekali dikumpulkan, lalu kita identifikasi, kita evaluasi apa sebenarnya kekurangannya. Kemudian yang kegiatan yang selanjutnya adalah kita akan mengadakan yang namanya perayaan literasi. Kita buat panggung. Lalu tiap siswa tadi mengumpulkan jurnal bacaan hariannya, tapi ini nggak bisa mingguan ya, ini mungkin bulanan. Kemudian peserta didik tampil di atas panggung literasi mempresentasikan jurnalnya. Dari jurnal tadi maka akan ada resuman atau ringkasannya, mereka tulis ulang dengan gaya yang paling bagus, lalu dipresentasikan. Kemudian selanjutnya tentunya setelah mereka presentasi ada reward untuk anak-anak. Nah, nanti ini perlu diskusi lanjut, harus ada reward setelah anak-anak berani untuk mempresentasikan di atas panggung. Nah, outputnya apa? Tersedianya otomatis panggung literasi ya. Ini diharapkan kita punya panggung yang permanen, kalau enggak ya yang mudah dipasang bongkar gitu. Kemudian yang kedua ada jurnal membacanya terkumpul, jadi kita bisa punya pembukuannya. Kemudian ada peserta didik lebih memahami bacaannya berdasarkan jurnal baca tadi dan dipresentasikan. Setelah dibaca, ditulis presentasi, semoga ini bisa membantu anak lebih paham. Kemudian anak-anak dengan pemberian reward tadi lebih termotivasi untuk terus membaca. Kita lanjutkan, yang terakhir kegiatannya adalah evaluasi program dan penyusunan program lanjutan. Setelah tadi kita lakukan dari kegiatan pertama sampai keempat, harus ada evaluasi sampai setelah perayaan. Itu kekurangannya di mana, yang perlu ditingkatkan bagian apa yang perlu dimodifikasi, apa yang perlu diotak-atik lagi lah, itu dibahas di kegiatan yang kelima.
Itu tadi Bapak Ibu RHK kami sebagai P3K. Kemudian mohon waktunya sebentar lagi kami akan menyampaikan tentang rencana jangka menengah. Ini yang berkaitan dengan agak panjang. Ada di tahun pertama itu membuat peta kemampuan membaca dan memahami bacaan anak dengan melihat jurnal membaca harian. Tadi sudah dikumpulkan, lalu dibuat ringkasan. Lah itu kita analisis apa yang harus ditingkatkan atau kemampuan yang membacanya yang bagian apa, apakah dia sudah lancar membaca tapi memahaminya kurang atau seperti apa. Kemudian menyediakan bacaan yang cukup di tiap kelas. Nah ini wujudnya kalau tadi masih tersentral jadi satu, yang ini di kelas-kelas. Ini kita usahakan untuk cukup setiap kelas. Kemudian yang di tahun kedua menjalin kerjasama dengan pihak kedua untuk mengadakan sarana dan prasarana yang memadai. Kalau tadi yang tadi bekerja sama dengan Arpusda itu kita lanjutkan. Nah yang ini kita akan mencoba kerjasama dengan pihak kedua. Kita nanti akan mengidentifikasi kira-kira mana yang bisa kita ajak kerjasama untuk membantu kita mencukupi sarana dan prasarana agar untuk membuat pojok baca di tiap kelas. Kita identifikasi dulu kebutuhannya, barangkali nanti ada wali siswa atau warga sekitar yang mempunyai usaha mebel dan sebagainya, bisa kita minta bantuan untuk mengadakan sarananya. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan peringatan bulan bahasa. Kan ada nggih peringatan bulan bahasa ini untuk meningkatkan kemampuan literasi. Di peringatan ini nanti ya akan ada misalnya ada baca lomba baca puisi, baca cerpen, baca bermain drama dan sebagainya. Pokoknya perlombaan yang berkaitan dengan kegiatan literasi. Kemudian di tahun keempat akan mengenalkan buku elektronik. Lah ini sudah agak modern. Kita kenalkan bagaimana anak-anak itu bisa tahu bahwa ada buku yang namanya buku elektronik. Kita nanti akan mencoba mencari link-linknya, kita share ke anak-anak agar bisa membaca di sana. Tentunya kita sharing dulu mana yang tepat untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya di tahun keempat adalah menyediakan link jurnal membaca elektronik. Lah kalau tadi masih dalam bentuk tulis, kali ini sudah kita bentuk dalam elektronik atau link. Nanti mereka tinggal ngisi di seperti Google Form gitulah. Kita otomatis mendapatkan laporannya setiap hari. Di tahun terakhir, ini yang berkaitan dengan inovasi, yaitu membuat proyek menulis guru dan siswa bekerja sama dengan percetakan untuk dijadikan buku. Jadi apa yang sudah diringkas atau apa yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru itu kita jadikan buku untuk koleksi bacaan di sekolah. Entah nanti buku itu wujudnya buku teks atau wujudnya sebagai majalah sekolah. Lah itu nanti tergantung nanti kalau sudah kita rembuk bagian kegiatan yang kelima ini. Outputnya apa? Outputnya adalah buku bacaan karya sendiri lah. Outputnya pada akhirnya nanti kita akan punya buku bacaan sendiri yang bisa anak-anak itu bisa bangga, ini loh sekolahan saya mengeluarkan buku seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, dari tahun pertama sampai tahun kelima tadi kegiatan tadi adalah untuk mendukung visi sekolah, terutama pada visi nomor 3 dan nomor 7 yang tadi sudah disampaikan, yaitu mewujudkan murid yang memiliki sikap mandiri, kolaboratif, aktif, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, tadi kita anak-anak harus mandiri, mengisi jurnal, harus berkolaborasi dengan guru dan dengan temannya untuk pentas dan sebagainya. Kemudian misi yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dalam literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewarganegaraan. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi rencana kerja menengah yang sudah kami sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga nanti kegiatan yang sudah direncanakan ini bisa diaplikasikan dengan baik, bisa mendapat dukungan dari semua pihak, dan akhirnya apa yang menjadi tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan literasi siswa SD Sumber 6 ini bisa tercapai dengan maksimal. Demikian yang dapat kami sampaikan, banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Ari. Doa kami untuk doa. Terima kasih kepada Pak Ari dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin sebelum kita mau menutup ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait paparan yang sudah disampaikan oleh rekan kami. Monggo, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih untuk Pak Ari. Ini program yang memang harus kita ujikan ya untuk memperbaiki rapor pendidikan kita yang memang di bagian literasi agak sedikit mundur. Di rencana kerja pembinaan ini melakukan inovasi dengan membuat proyek menulis bekerjasama dengan percetakan untuk dijadikan buku agar menambah koleksi bacaan sekolah. Tentunya kita harus membidik atau menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk yang pertama tentunya kalau bisa kita bekerja sama dengan pihak lain bagaimana mereka anak-anak kita ini diberi semacam ilmu pengetahuan bagaimana dia itu menulis. Ya. Kalau hanya membaca sih membaca terus membuat rangkuman gitu ya. Tapi ini berusaha menulis. Jadi menuangkan apa yang sudah dia baca sesuai dengan yang dia pahami. Kemudian untuk menulisnya ini kan perlu juga bimbingan untuk bisa dicetak. Karena kalau dicetak buku ini hasil menulis anak-anak itu kurang sesuai juga akan tidak berhasil. Jadi kita perlu juga mencari atau memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Saya kira tidak hanya anak-anak kita, tapi semua guru atau kita yang terlibat di kegiatan ini untuk bisa belajar bagaimana cara menulis yang baik dan layak untuk dicetak atau dipublikasikan. Jadi kita mencoba untuk mencari pihak lain yang bisa kita ajak kerjasama untuk mewujudkan rencana kita ini. Kemudian untuk kemampuan dalam literasi ini ada literasi finansial ya. Untuk peningkatan kemampuan di literasi finansial, saya kira kita bisa melibatkan orang tua, anak-anak, juga orang tua. Itu nanti kita mengadakan kegiatan yang tadi ada perayaan. Ya, perayaan literasi. Perayaan literasi berupa semacam market day ya. Itu nanti kita coba kita melibatkan orang tua, anak-anak. Jadi anak itu paham bahwa untuk literasi tidak hanya menulis dan membaca ataupun untuk membuat satu karangan, tapi kita perkenalkan juga tentang literasi, salah satunya ada literasi finansial. Saya kira begitu Pak Ari. Terima kasih. Maaf jika ada yang Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Kalau tadi disampaikan bahwa rancangan ini untuk kedepannya diharapkan bisa terrealisasi begitu. Kemudian PR-nya juga berarti kita harus menambah literasi finansial, Pak Ari. Jadi butuh daya dukung dari semuanya, stakeholder semuanya. Itu kalau tidak salah saya menangkapnya begitu. Mudah-mudahan dapat terlaksana. Bapak Ibu, kiranya cukup ini mungkin ya Pak Ari yang disampaikan. Terima kasih banyak atas kerawuhannya dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk acara kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika
pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, terkhusus kepada P3K SD Negeri Sumber 6 Kota Surakarta. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Gitu.